Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ahmaduhu hamda syakirin al-dhakirin Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Waliyyus salihin al-muttaqin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Khatamul anbiya'i wal mursalin Wa sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون عباد الله hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan meninggalkan segala apa yang telah dilarangnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti beliau dengan baik dan benar hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Satu di antara nikmat itu adalah nikmat hidup berbangsa dan bernegara, menjaga persatuan dan kesatuan di bawah seorang penguasa. Maka sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepada nikmat itu, kita sebagai rakyat diperintahkan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sesuai dengan ajaran agama kita. Di antara tugas dan kewajiban kita sebagai rakyat, yang pertama adalah mendengar dan taat dalam perkara yang tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulul amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taati ulul amri kalian. Dalam salah satu tafsiran dari kata ulul amri adalah umara. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan ayat ini diturunkan berbicara tentang kewajiban rakyat, di mana mereka diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasanya selama penguasanya tidak menyuruh mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin idza umira bi maksiatin falas sam'a wala ta'ah. Mendengar dan taat adalah kewajiban bagi seorang muslim kepada penguasanya, dalam perkara yang disukainya ataupun dalam perkara yang tidak disukainya, selama penguasanya itu tidak menyuruh untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tetapi ketika penguasanya itu menyuruh untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada sikap mendengar, tidak ada ketaatan kepadanya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq.
Ayyuhal muslimuna ibadallah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kewajiban dan tugas yang kedua adalah menyampaikan nasihat kepada penguasa. Karena walau bagaimanapun penguasa adalah manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Bahkan penguasa adalah pihak yang paling membutuhkan nasihat. Kenapa? Karena tanggung jawab mereka begitu besar, amanat yang mereka pikul begitu berat. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Tamim Ad-Dari mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasul? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin dan untuk semua orang secara umum. Menyampaikan nasihat kepada penguasa tidak seperti menyampaikan nasihat kepada selain penguasa. Menyampaikan nasihat kepada penguasa memiliki adab, memiliki etika yang harus diperhatikan, dan ini di zaman sekarang nyaris dilupakan. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala beliau mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian melihat penguasanya melakukan kemungkaran, maka hendaknya sampaikan nasihat kepadanya, tetapi jangan sekali-kali membencinya di hadapan halayak umum. Jika ingin menasehatinya, maka nasihati dengan cara tertutup dan sungguh-sungguh dalam melakukan nasihat terhadapnya. Semua ini dalam rangka menjaga kehormatan penguasanya. Walau bagaimanapun seseorang yang sudah menjadi penguasa, maka kewajiban kita sebagai rakyat adalah menghormatinya. Allah atau Nabi SAW mengatakan as-sultanu dhillullah fil ardh. Penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Faman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang menghinakannya, merendahkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dan merendahkannya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kewajiban kita dan tanggung jawab kita sebagai rakyat berikutnya adalah tidak melakukan pemberontakan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun. Di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tasiluna ilaihim wa yasiluna alaikum. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan dia juga mencintai kalian. Kalian menyambung hubungan dengannya dan dia juga menyambung hubungan dengan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin yang kalian membencinya dan dia juga membenci kalian. Pemimpin yang kalian melaknatnya dan dia juga melaknat kalian. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bolehkah bagi kami untuk memberontaknya jika terbukti penguasa itu penguasa yang jelek, penguasa yang buruk? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ma'aqamu fikumus shalah. Jangan selama pemimpin penguasa itu mengerjakan salat di tengah-tengah kalian. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man wala alaihi walin fara'ahu syai'an min ma'siyatillah falyudzakkirhu ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanza'anna yadan an ta'ati. Siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat ada sesuatu yang tidak disukainya yang dilakukan oleh pemimpinnya dari kemaksiatan kepada Allah, maka ingatkan kemaksiatannya, tegur kemaksiatannya, tetapi jangan sekali-kali melepaskan ketaatan kepadanya. Jangan melakukan tindakan pemberontakan. Imam At-Tahawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, wala nara al-khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru. Kami tidak memandang bolehnya melakukan pemberontakan kepada
pemimpin-pemimpin kami, penguasa-penguasa kami, kepada umara-umara kami, walaupun terbukti mereka melakukan tindak kejahatan. Karena pemberontakan bukanlah solusi yang tepat. Pemberontakan bukan hal yang sederhana. Dulu dikatakan oleh orang-orang yang soleh, sittuna sana ma'a imamin jairin khairun min lailatin bila imam. 60 tahun bersama dengan penguasa yang jahat jauh lebih baik daripada satu malam tanpa ada penguasa. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menasehatinya, ketika kita sudah mendengar dan taat kepadanya, ketika kita tidak melakukan pemberontakan kepadanya? Jawabannya ada satu hal yang ini juga nyaris dilupakan oleh banyak orang saat ini. Kenapa? Karena yang selalu dikedepankan ketika berhubungan dengan pemerintah, penguasa adalah emosi dan perasaan. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk jangan melupakan yang satu ini. Apa itu? Mendoakan kebaikan untuk penguasa. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan mendoakan pemerintah, mendoakan penguasa dengan doa-doa kebaikan, mendukung mereka untuk menegakkan keadilan, mendoakan tentara-tentara Islam, mustahabun bil ittifaq, adalah perkara yang mustahab, perkara yang dianjurkan secara sepakat di sisi para ulama. Karenanya dahulu Imam Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, lau kana li da'watun mustajabah laja'altuha lis-sultan. Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, maka aku akan jadikan doa ini untuk kebaikan penguasa, untuk kebaikan pemimpin, untuk kebaikan pemerintah. Ada yang bertanya kepada beliau, kenapa engkau katakan seperti itu? Kenapa engkau tidak jadikan doa kebaikan itu untuk dirimu saja? Imam Fudail bin Iyad rahimahullah menjawab, kalau seandainya ku jadikan doa ini hanya untuk diriku, maka manfaatnya pun hanya untuk diriku saja. Tetapi kalau seandainya ku jadikan doa ini untuk kebaikan penguasa, maka kebaikannya untuk penguasa itu sendiri dan kebaikannya pun merata untuk seluruh rakyat. Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Wa idza ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah. Siapa saja yang melihat ada orang yang mendoakan kejelekan untuk penguasanya, mendoakan keburukan untuk penguasanya, maka ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Tetapi siapa saja yang melihat, atau jika Anda melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, maka dialah orang yang berada di atas ajaran agama yang benar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada apa yang dicintai dan diridhoinya. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Rakyat ataupun penguasa, pemimpin, semuanya tidak lepas dari yang namanya kelemahan dan kekurangan. Maka ketika kita sebagai rakyat melihat ada hal-hal yang kita tidak sukai dari penguasa kita, dari pemimpin kita, setelah kita menampakkan ketaatan dan sikap mendengar kepadanya, setelah kita menasehatinya, setelah kita tidak memberontaknya, setelah kita mendoakannya, adalah bersabar.
Inilah yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa saja yang melihat ada sesuatu yang tidak disukainya dari pemimpinnya, dari penguasanya, maka hendaknya dia bersabar. Soal adanya pemimpin-pemimpin yang jahat, sejarah Islam mencatat tidak hanya terjadi di zaman kita sekarang ini, bahkan terjadi di zaman-zaman sebelum kita, bahkan kejahatannya sangat-sangat sadis dan luar biasa. Tetapi melalui sejarah itu pula kita bisa mengetahui bagaimana sikap orang-orang soleh dalam menghadapinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, "Satakunu ba'di asar wa umurun tunkirunaha." Sepeninggalku nanti akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang melakukan tindakan seenaknya, yang justru lebih cenderung mengedepankan kepentingan pihak luar daripada kepentingan rakyatnya sendiri, dan bahkan menggunakan harta kekayaannya untuk itu. Dan banyak perkara-perkara yang terlihat dari para penguasa, dari para pemimpin yang kalian ingkari. Ada yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, wahai Rasul, apa pendapat Anda? Apa yang harus kami lakukan ketika kami menghadapi pemerintah yang seperti itu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalian tunaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian. Kemudian kalian minta hak kalian kepada Allah Azza wa Jalla." Inilah wasiat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah solusi untuk menjaga persatuan dan kesatuan, karena sungguh persatuan dan kesatuan ini mahal harganya, dan itu nikmat yang begitu besar yang harus kita jaga. Karena itu, bicara soal pemerintah, kita harus kembali kepada apa saja yang menjadi wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bersabar. Tunaikan tetap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jika hak kita diambil, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal muslimun ibadallah, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kaum muslimin di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap keadaan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada, orang-orang yang senantiasa menampakkan ketaatan kepadamu. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kaum muslimin adalah pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang betul-betul melaksanakan amanat dan tanggung jawabnya dengan baik. Ya Allah, jauhkanlah kami semuanya dari segala macam keburukan, dari segala macam bencana, dari segala macam musibah, ma dhaharu minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.